Oke, kalau begitu, Velodrome, mana suaranya? Let's go! Oke, untuk perebutan buff yang pertama, Baxia punya pattern yang akan lebih baik seharusnya. Tapi kenapa ya Om ya, untuk Lui zaman sekarang nih Om, laningnya udah kuat-kuat banget Om. Ya, karena level 2 sudah mulai aktif dengan dua lini yang dipakai dan lihat Baloi bermain dengan super agresif. Memaksimalkan mungkin kegunaan dari edit itu sendiri yang mengganggu buat di awalnya dengan Earth Shatter yang memang dipakai dari tadi. Apalagi ngelihat lawannya juga Novaria ya, yang dimana memang di awal mungkin Novaria bisa rotasi cepat karena power clear-nya enak, tapi nggak bisa ngasih pressure yang lebih. Betul, dia nggak terlalu bisa bantu juga ya, karena biasanya buat di early-nya bukanya tuh di Astral Meteor dulu. Dan Cloakun untuk Rapture dan Abu sama, ini dua-duanya adalah mid laner yang bisa memberikan damage yang besar. Sedangkan Fluffy menarik bermain dengan Emblem Support untuk mengejar lawannya dan Noob tetap full penetration bagi Noob. Hampir loh Aboy loh, hampir aja. Seperti Anafel, udah melihat dia kejauhan dan sekarang Aboy dikonvert menjadi sendirian. Timnya mencoba untuk hadir dan juga memberikan bantuan, bahkan sekarang Fluffy-nya turun dari atas. Tapi mereka mencingin lebih. Ray juga harus melakukan hal yang sama. Ray berhasil kabur. Untuk kali ini Fluffy-nya. Wow, oke. Pertukaran ya, tadi hampir saja terjadi sebetulnya. Tapi cukup agresif dari Baxianya Anafel Om, Bloody Retribution. Nah, dari Ewen Mansion memang agak berbeda dari sini. Dari kemarin juga Rafael sempat untuk menggunakan Bloody Retribution, berarti akan punya damage yang besar dengan Retribution yang akan bisa diberikan oleh dia. Dan dari kemarin juga Luke ini belum ikut team fight meskipun temannya di ganking. Jadi dia cukup pede temannya yang lainnya bisa nahan. Ya, mencari power spike-nya terlebih dahulu ya. Tapi untuk Turtle yang pertama, sama-sama level 4 untuk kedua jungle, damage retribution yang sama, so ini dia, kontes dari Turtle draft pertama. ini saya tadi sudah muter, lebih siapa lagi akan mendapatkan cara dari Turtle yang pertama. Dan sejauh ini imbang ini berhasil harusnya, diamankan oleh Ray. Dan mereka melakukan sebuah team fight lagi. Ada satu Emoven yang menarik berhasil selanjutnya antara dua player. Dan Baloi menjadi korban, tapi Ray Kita lihat, guys, ya. again and again Ray berhasil selamat di bagian tengah. Coba lihat Asik-asik, Grimms-nya tipis, ya. masuk ke dalam sebuah pasif. Ada satu kompensasi yang diterima juga Om, 1-2 poin kill, lumayan lah ya. Iya, agak mengejar ya mungkin ya buat sama-sama ada Sendiri di dan mereka belakang masih kan. unggul untuk sementara Pastinya, waktu guys, karena ya. Stealer itu dia ini tadi di mana Luke belum masa bisa meninggalkan maupun lane-nya dan kalau dia guys, ya. ninggalin lane-nya Nah, untuk melakukan menggaruk fight yang juga, bagian belakang, damage guys. dari dia ini masih belum ada. Jadi masih bisa Luke ditahan ini juga. paling Sementara di menargetkan bagian bawah ini ternyata atau masih baik-baik saja ya. gambarnya, guys, ya. Dari Cadira yang masih sama untuk farming. Wah, di tengah ini akan menjadi apa lagi ceritanya, dan benar saja Dream. Ngeri Cadira, oke. Menjadi 1 poin kill dan Cadera yang berhasil mendapatkan menjadi sebuah keuntungan yang begitu nikmat. Wah ini pas banget sih Caderanya Enak ngambil ke banget, tengah guys, juga. ya. Dia dapetin 1 poin kill, Jadi tapi kalau- langsung balik lagi ke bawah tanpa kehilangan minion satupun. Ya berkat Menguasai diversion di mana ditemenin juga tadi oleh Aboy. Oke, guys, Mereka saya berusaha untuk kalau mencari di sini- poin kill mungkin di bawah tapi ada balasan dari Brans yang di mana Brans Game ini memilih untuk mundur juga. mungkin Karena saya lebih sepertinya jago sadar ke bahwa kick situasi ya. juga tidak terlalu bagus tadi. Tapi Om ya kalau gue lihat konsep dari Geek ini sebenarnya duanya kiri kanannya sama-sama power spike-nya di 2 item berarti Om. Betul. Hook dan juga Masya. Ya mereka akan dibiarkan mandiri ya, Kaitan. tapi lebih ke Luke yang mandiri banget dan membuat Cadira bisa dapetin 2 lane. Dia di bawah tadi open fire sudah terlihat dari Roger, namun mereka juga cukup mereda kembali bagaimana amarah yang mereka punya. Masih melihat dari kejauhan akan seperti apa lagi ceritanya, namun untuk sekarang Brans mundur dulu. Jujurnya temponya diturunin, mereka nggak terlalu agresif juga walaupun memang pressure-nya tidak lepas ya. Gold Karena masih beda zona-zonanya tipis ya, masih guys, dikuasain cuma sebenarnya suara. sama teman-teman dari EVOS. Karena semakin bertambahnya waktu Seimbang ini jelas lagi, dari Bitcoin mereka awas. jauh lebih kuat ya. Mereka punya 2 damager nantinya kan. Mereka punya Cloud, mereka bahkan juga punya Masya nanti. Cadera dengan 1 corrosion yang sudah selesai. Let's see sekarang apakah Cadera akan join tim fight atau masih tetap untuk farming. Sedangkan Luke dia tetap play safe, santai aja di atas. Lebih memilih untuk freeze lane-nya dia agar lawan lebih maju Iya, saya lebih tinggal. ke area dia. Bahkan dari branch-nya pun dia nge-skip sepatu, langsung ke Windtalker, ada Free Hammer juga, ini maksimalin damage banget. Potensi solo kill sejujurnya ada loh untuk branch ini. Walaupun tertangkap Evander langsung dikeluarkan, akankah mereka berhasil mendapatkan Karaboy, tapi ternyata untuk kali ini bala bantuan langsung hadir. Ray-nya tertinggal di bagian belakang, tapi untungnya masih bisa bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya, dan Baloi tertembak lagi Aboy. Mau gak mau Aboy harus pulang. Masih kekurangan damage terlihatnya Om. Masih belum cukup juga. Dan Luke-nya hanya menjadi scouter aja, melihat sekeliling. Karena dia tidak akan menggunakan apapun juga kecuali dari wild power dia untuk menambahkan extra movement speed. Dan ini dia benchmark yang pertama.
Heptasis, Rapid Boots bahkan menjadi item pertama dia tadi. Makanya nih, larinya bakal kencang banget. Tapi ada yang menarik tadi dari Aboy pun, dia pakai Enchanted Talisman, gak langsung ke arah Echoes of Durance. Yang gue pikir itu item paling efektif nih ketika pengen makan Fluffy. Iya, tapi lebih memilih buat main lebih ini ya berarti ya. Lebih safe dengan duality yang bakal dimainkan pasif dari Loyi. Lebih ke tipikal spamnya dulu, tapi Turtle yang kedua mulai di setup konsil. Dan ini dia ada konsil yang sudah langsung dikeluarkan, tapi Divis yang berhasil menarik ke arah Aboy, ditembak langsung tapi di bagian tengah coba lihat Luke-nya berhasil mendapatkan ke arah Cloakun, dan untuk sekarang Turtle-nya berhasil lagi diamankan oleh pemain dari Kick. Dan Fluffy menjadi korban kedua, keuntungan demi keuntungan berhasil didapatkan oleh pemain Kick. Di bagian tengah coba lihat, sementara Luke yang masih berjuang sendiri menggaruk-garuk ke arah dari Anavel. Wow, keuntungan berganda yang didapatkan oleh Geek Farm. Bahkan mereka nggak stop di sana, mereka langsung teleport lagi ke atas, coba untuk ngambil objektif lebih. Yap, itu dia targeting yang dimiliki oleh Geek Farm dari hari-hari awal juga terlihat sangat-sangat menakutkan sekali. Yap, ini dia dari Talent Prediction. Oke, cukup berimbang sepertinya ya. Oke, 4 suara ya untuk EVOS. Yap, sementara sekarang Cadera sendirian masih berhasil lagi masuk ke dalam satu outer turret yang dia miliki di bagian bawah. Sejujurnya Cadera lebih safe sih Om ya, dia punya Purify juga dan hampir jadi di item kedua. Sementara untuk Branch lumayan tertinggal Om. Ya, tapi dia udah punya Furious Hammer juga sih sebenarnya buat Branch ya. Tapi ya Branch dengan tertinggal 700 gold seperti ini mungkin agak sedikit defense ya. Cuman yang serem sekarang melihat bagaimana kondisi dari Luke yang bisa berjalan seperti tadi. Dan bahkan dia bisa mendapatkan 1 point kill, itu bakal sangat bagus jelas untuk Geek Farm. Karena mereka udah punya kekuatan untuk area EXP yang setiap kali ninggalin lane dan gak kelihatan dari minimap. Ini membuat perhatian dari EVOS agak tersita. Iya ya, sama kayak Franco lah, nggak kelihatan malah ngeri. Dan sekarang Cloakun menjadi korban kembali sebuah aksi yang begitu indah terlihat dari Geek Farm. Tapi kali ini acuannya konsil mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan di mana tadi beberapa pemain dimiliki oleh Geek Farm sudah masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh pemain dari EVOS Glory. Baloinya mulai maju ke bagian depan tapi pemain gak kena, malah digaruk untuk sekarang. Dreamcap berhasil dihancurkan tapi malah Salokinya menghilang pula. Tapi Branch menjadi salah satu bayaran yang harus mereka lakukan karena Branch yang berhasil tertangkap. 3 ditukar dengan 1 bukan hal yang baik pastinya EVOS. Mereka kehilangan temponya early game. Dengan Cadera. Oh guys, nah kan Barusan gimana gua bilang Dia pakai retrinya. Dik unggul ya sih. Langsung di setup. Oke, Turtle langsung di setup tapi Anavel sudah menerima begitu banyak lagi setup ke dalam. Nice, Aboy ngeri. Ini menjadi milik dari Aboy dan Fluffy. Wih, apalagi Luke. Wow, double kill bisa diamankan juga. Ini dia alasan dari Masya yang naik sekarang Guys, ini untuk first phase. Kubu Bahkan Luke membuktikan Masyanya Untuk- sangat tajam. Ya, dari yang bahaya itu tadi. Dengan Taichan, yang guys, ya. sudah selesai. Dia Kita kocok-kocok akan dulu, langsung guys. menuju ke Blade of Despair. Dan kalian bisa lihat, dengan wild power yang aktif untuk Masya, 2 kali hit ke Esmeralda langsung tumbang. Dan Dioni sudah selesai. BOD. Masalahnya hitungan damage-nya itu loh yang menarik dari Luke juga. Dia tahu damage ini cukup untuk ngejar misalkan Claw mungkin, atau kalau seandainya target yang lebih besar seperti Fluffy, ketika damage-nya cukup ya ditarget gitu loh. Ya, dan bahkan Masya-nya bukan Masya yang kurang dari perolehan gol. Ini Masya yang harusnya bisa ditekan, di pressure buat golnya gak dapat, tapi ternyata dia dapat dan bahkan unggul jauh dibandingkan dengan Esmeralda yang sedari tadi di level awal harus nge-backupin teman-teman yang lain. Azan guys ya, azan Udah sini guys kosong ya. juga nih. Ini bisa banyak banget perbedaan goldnya. Sini Sementara lagi dengan Desperate azan Tower terjadi. guys, mana handphone gue. Ya untuk ngomongin front to back nih Om, Branch dengan humannya Yep. harusnya masih bisa ya kan pakan depannya. Mungkin bisa ya, tapi concern kita ngelihat bagaimana Luke dulu sekarang. Yap. Kalau Luke-nya nargetin ke Branch bakal berat buat Branch. Oke, sama-sama punya retribution dan mereka sekarang berada di dalam area parkour dimiliki oleh pemain dari EVOS Glory. Pertempuran kembali terjadi, coba lihat bagaimana serangan dilakukan oleh Luke. Oh, Anavel hilang. Lagi dan satu Wih, Anavel kurang yang dikit Luke yang guys. masih bisa berdiri, Anavelnya. dan Luke yang masih berhasil selamat. Fluffy Sejauh ini belum ada menzoning korban bagian jatuh belakangnya. dari kedua belah tim. Hanya membuang spell saja. Defensif yang cukup baik dari keduanya juga. Agresivitas yang terbayar, sama-sama kurang damage dan nggak mau terlalu all in. Oh ya, aku ngeliat bagaimana item dari Dream juga ya. Ada item shield, dia memang cukup respect. Untuk damage mungkin dari Loyi, dari Aboy. Tapi untuk sisanya yang lain di sini masih butuh item defense untuk Dreams. Ini Ruby. Bukan hero tank yang memang tebal atau mungkin yang bisa tahan badan. Itu dia, Cadera, Luke. Ini 2 physical damage yang sebenarnya ngeri banget bahkan.
Bahkan gue ngeliat juga kayak ada chance sebenarnya untuk Ruby ternyata yang dimakan. Iya. Lu belum 10 menit guys ya. Gol tetap kita hampir 6.000. Sudah diport oleh Gigfam ini. Kedua EXP dan goldnya ini sudah lebih daripada cukup tadi. Perbedaan goldnya aja sudah hampir memasuki di angka 6.000 gold. EVOS, mereka harus mencari Ini solusi lain takutnya mirroring kah? Atau mungkin Rom memang Palo faktor guys ya. pick off Bisa satu persatu mengkoordinir kah? temannya Mereka dengan harus bagus siapkan. nih. Iya. Dan bahkan tadi Anavel juga bukan jawaban kan. Anavel ada di depan memang dia agak bisa nge-buying time, tapi hanya nge-buying time. Bukan Tadi berarti dia saya bisa ngebalikin skor keadaan. ini 3-2 Perbedaan menang goalnya kick Sion lagi ini ya. yang jauh banget bikin semuanya, semua role-nya itu jadi kalah item. Iya. Damage-nya jadi kurang. Bahkan depannya pun bisa dimakan. Iya, yang serem memang yang depannya sih kalau ditapis. Waduh. Ini siapa itu guys? Mereka punya Loyi sekarang dengan diversion. Waduh. Atau kalau mereka tidak ingin Ngeri, menggunakan diversion, mereka bisa PE-nya memanfaatkan flicker bersama dengan Oh onward guys, apa guys yang ya? dimiliki oleh Baloyski. Untuk openernya gitu ya. Dan yang lebih mengerikan lagi, Geek punya 2 hero yang bisa kontrol untuk laning management. Kalau Tot bisa, Mace juga Oke, bisa. Ya, serang mereka kok. bisa menjangin dan itu mandiri banget. Dream hilang. Player sekarang ada Ngeri, hilang Dream. Nice. Selesailah sudah, tapi mereka masih melanjutkan lagi bagaimana Inilah guys ya. terjadi dengan apa? Angker banget guys kalau ada yang pakai Luoyi Korban kedua luar main biasa. berlima ya guys ya. Tidak menurunkan Kalau tempo solo sama jangan sekali, sampai bahkan pakai Lordnya akan Luoyi, guys, secure tak guna. secara free. Dan digaruklah sudah. Apalagi nggak Lutnya open masih mic. mau untuk masuk ke dalam area pertahanan, Acur. tidak. Wow, ini benar-benar di buying time juga ya. Nevos kena garuk-garuk ini guys. Dan Geekfam terlihat sangat flawless untuk setiap setup Lihat, yang lihat, sudah mereka lihat. lakukan sampai dengan sejauh ini. Dan ini Fluffy, bahaya para Fluffy. Wah, ini Fluffy-nya harus kelawan 200. Ngeri, langsung hilang guys. What? Gila damage-nya lu. Apa ini lu belum lagi? Damage yang bisa dihasilkan oleh Amoy semuanya tergabung ke dalam satu tubuh Esmeralda, selesai. Wow, Nggak itu bisa dengan split, basic attack split ya Lord. kalau ada Geekfam Luoyi sudah di sampai lawan tapi guys ya. kali ini top Di lane tim bahkan lawan. semua dikuasai. Ada Cadera mulai lagi maju ke bagian depan. Mereka semua berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena satu play dan sekarang ada Langsung perang 5 versus 4. Hilang ya. Pakai wipe out. Oh, kalau skill terlihat guys ada ya. satu like and pounce masuk ke dalam Masih tubuh bisa terselamatkan dari ya. Paloy. Oke, kehilangan Anavel. Inner turret yang mulai terbuka, Lordnya dibiarkan. Untuk Waduh. produksi Super wave minion ini, yang guys. akan ada terus-terusan. Inner di mid lane masih bisa ditahan, tapi lihat Lord di bawah sudah masuk ke arah inner turret. Ya mungkin terlalu dalam juga tadi buat Balowski, tapi advantage-nya jelas ini masih ada di tangan Geekfam juga. Belum terhenti sampai di sini di mana mereka bisa untuk mendorong super minion yang masih akan keluar juga mungkin untuk satu wave tambahannya ya. Kalau memang Lord ini masih sanggup bertahan. Tapi ya tidak akan sanggup bertahan untuk Lordnya, akan dimakan langsung dan EVOS Glory. Ini banyak banget. Selain PR bagaimana mereka harus bisa menahan front to back yang dimainkan. Mereka harus bisa mencari solusi untuk split push. Yang Nggak bisa saja ini, melakukan apakah headshot. bisa Itu dia, bahkan mau defend di-split lagi ya, sama Cah? Fluffy pun tetap didatengin loh. Kita bisa Wah, lihat replay. replaynya juga. Mungkin memang terlalu dalam ya. Tadi Balo udah buka flicker buat agresif juga. Langsung kena Iya, flicker betul. Valo Anavel menghilang ya. Looknya yang sempat buat ketarik tapi bersama dengan Baloy ya. Cuman itu Kayaknya dia. terlalu offset ya Setup dadakan Valonya. seperti ini yang mengerikan, yang bisa dibawakan terus-menerus oleh Geekfam. Oke, dapat inner turret. Oh, enggak dapat ya guys ya. Emang CC-nya dinaikin terus. Betul. Dan ingat, diversion ini bukan hanya untuk bisa mengirim. Ya beginilah guys cara bermain guys kalau musuh sudah Iya kan, tiba-tiba nggak bisa flanking, maju, guys. teleport Kita keluar harus map, habisin datang jungle Masya dari terus. belakang, backline pasti ketarik kan emang Kita lihat saja akan seperti apa lagi hasilnya. Jangan karena sampai Balowski masih berhasil selamat dan kita sekarang ngasih Balowski waktu farming ke berhasil musuh. melakukan Weh, belakang. hilang 2 guys. Keke. Gripsnya pun tidak kuat lagi menahan segitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Lagi-lagi kehilangan 2 member, 5 member dari Geek siap untuk nerobos juga. Lord belum ada tapi mereka punya Oke, objektif. teleport. Ke belakang kah? Karena untuk sekarang coba lihat Loop ke Loop yang belakang. masuk. Dia mengajar lagi. Langsung mengajar. Ampun. Pemanggilan berasal cepat. Hanya menyisakan 2 player saja. Oke, sudah nggak ada high ground ya. Dimiliki oleh Kick. Masih aman, masih aman. Satu buah katapult pasti bisa di-clear juga. Dan Lord yang muncul mungkin bisa menjadi objektif selanjutnya untuk Geek. Ya, dan itu dia skenario di mana memang Terbantai mereka guys ya, memberikan terbantai Masya. Evos ya. Dia solo pun bisa di belakang selama Masyanya bukan jungler, Masyanya roamer, Masyanya EXP pasti bisa dimainkan seperti itu. Nice. Wow, Keke, aboy. Selesai dengan sangat cepat. Wow. Ini front line-nya loh. Ngeri banget ya guys. Darahnya Tanpa langsung ampun. hilang. Ya itu dia tadi, berkat jadinya marksman yang cepat dan juga mereka punya wild power dari Masya, siapapun yang tebal di depan gak ada masalah sama sekali sekarang untuk Geekfam. Oh ini hampir 10.000 gold loh. Ini perbedaan gold yang mengerikan sekali. Kayak lu untuk nabrak satu di backup 2 member pun kayaknya di target tetap tumbang deh yang di target. Ya ini lebih ke mungkin kiting kali ya, yang memang harus dimainkan oleh Coach Glory sendiri. Mau gak mau mereka harus main pick off dulu. Semisal mereka misain 3
dua dari pemain-pemain Geek Farm. Mereka Ini guys, dari kemarin guys, Ray pakai Fred Green, game selalu menang Jack lah, kalau nggak salah guys. Karena untuk main front to back langsung ditahan. Tolong correct me if I Tinggal wrong. pilih aja mau main front to back atau mau lompat ke belakang, itu udah tinggal opsi dari geeknya sendiri. Si Free Lord tadi, gak ada kontes yang bisa dilakukan juga EVOS sekarang. CMEW. Mereka hanya bisa berdiam diri untuk defense-nya dulu. Oh, Waduh, double BOD sebentar lagi. guys, bisa ditiru nih guys ya. Udah ada Malavik juga ya. Item-itemnya guys. Dan Advantage Gold-nya jauh banget loh ini semua. Jauh banget. Esmedo pakai buku. 4 pemain Geek Farm. Oke, Jauh dan Tony. Pas Glory mereka sedang under equipment. Alright, kalau guys ya. Lord sudah masuk ke arah mid lane untuk defense. Oke, Lord sudah datang. Apakah bisa di end nih guys ya? Di menit ke 15 Sekarang kita lihat saja menuju menit Rafael 16 guys ya. sudah membawa Lord tersebut menuju ke arah atas, tapi di bagian bawah ada sebuah pergerakan teleportation yang Oke, akan teleport. dilakukan di bagian atas terlihat. Nice. Mereka Dapat mulai Fluffy. berburu Oh, enggak Fluffy dapat dan guys, masih tapi bisa dapat turret ke atas guys ya. Tapi Palestina mulai maju ke bagian depan dan juga menghancurkan Guys, siapa turret. saja di Oke, depannya. oke, oke. Hanya saja sekarang Baloiski satu yang terakhirnya Baloiski masih berhasil selamat dengan immortal yang belum terpecah di dalam tubuhnya. Hanya saja sekarang Luke benar-benar ditahan oleh Fluffy yang menjadi pagar untuk EVOS Glory. Harus disiplin nih guys taktik ya. Sang macan putih Harus kembali lagi guys. Jangan sampai ke late game guys ya, bahaya ini karena EVOS ini jago di late game-nya guys ya. Bukan masalah sebenarnya buat Kita EVOS, mereka comeback bisa ini, guys. bertahan. Dan mereka harus mencari celah ya, sekali lagi ini hanya defense, dan defense seperti ini bukanlah jawaban juga, bukan sebuah solusi. Nah, ini sudah mendekati late game guys. Itemnya udah hampir atuh. Like guys, TikTok ini kenapa ini? TikTok. Manis di sana. Kalau ada yang dikirimkan dan gagal, itu bisa jadi celah untuk EVOS Glory. Guys, sorry guys, TikToknya guys. Average game time yang lama artinya memang ketika mereka melakukan defense atau bertahan lihat zona yang dikuasai oleh Geek Fam, mereka nggak ngasih EVOS keluar sama sekali. TikToknya bangke. Oh enggak guys, ternyata koneksi saya guys. Sorry guys. Ngebiarin buat lane-nya agar dari EVOS Glory mereka lah yang keluar ya dari area base, karena kalau dicepetin juga ya akan menjadi makanan nanti untuk EVOS Glory. Aku sedang menantikan diversion dadakan sebenarnya. Kapan bakal dipakai oleh Geek Farm untuk nyerang nih? Karena mereka punya waktu kan, sembari menunggu Lord. Tapi sepertinya 30 second nggak cukup nanti. Kalau tumbang, respawn time-nya bakal lebih lama. Tapi di satu sisi juga Geek harus berhati-hati ya, karena takutnya di sebelah untuk EVOS Glory mereka kan memiliki game time yang lama. Oke. Mereka udah sering ada di area tersebut. Mereka tahu bagaimana caranya untuk membalikan. Yap. Dan jangan lupakan ini sebenarnya adalah peak power kalau kita bicara ya. Peak power dari level, dari Iya. equipment buat Geek Farm, dan tadi itu masih bisa ditahan. Kalau ditahan sekali lagi, menurut gue chance kembalinya juga gede. Iya kan, jadi udah sama sebenarnya kan untuk itu. Memang goldnya beda, Oh, yes. lebih diunggulin sama Geek. Tapi kalau udah ada dua Menuju item, Lord sama yang aja. ketiga ya guys ya. Nanti untuk switch item aja. Bahkan untuk Lord. Ini Lord yang cukup sekarang kuat mungkin guys ditunggu untuk evolve dulu enak kali ya, bisa sebentar nih lagi guys kalau Lordnya bisa akan evolve, dapat kick ya guys. atau memang mau langsung diambil. Kali ini didapatkan oleh EVOS. Wow. Maka harus pilih sekarang defense kah atau kontes. Tunggu di luar Apa, sudah nalar. lagi 15 juga. Akankah Sampai dapat dia EVOS. Waduh, mencoba tadi Jill, untuk Anavel hilang guys. Oke, Lord bisa jadi kick. cepat banget tadi tembakan dari kejauhan dengan Astro. Kick mundur dulu ya, konsil. Untuk sekarang akankah bisa mendapatkan Ya. EVOS Glory, tapi semuanya mereda lagi. Nah, ini nggak bisa defend ini guys harusnya. Aduh, kenapa? Aduh. Lagi. TikTok ini kenapa guys? Tuh refresh dulu guys ya. Ternyata. Makanya dan ini digas langsung loh. Atasnya langsung di-clear juga, bawahnya udah langsung tutup dan Lord sudah Oke, memasuki Lord. Tidak diberikan napas sedikit pun seperti untuk EVOS Glory karena sekarang serangannya langsung aja Oh my terjadi God. di bagian atas. Oke. Bahkan Dream tadi berusaha untuk Dream hilang. Kejar sampai base guys. Ngeri banget. kehilangan immortal, Fluffy dan mencoba Luka. Jauh udah gak ketahan sekarang. End guys ya. GG guys. Menjadi pelik Geek. Wow. GG Geek Fam. layar masih bisa mendapatkan